وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah semoga kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Semoga selalu diberikan kemudahan-kemudahan, diberikan keberkahan-keberkahan dalam sisa umur yang Allah berikan kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita yaitu tentang tadabbur bacaan sholat dan gerakannya. Ya, pada pembahasan lalu kita sudah membahas tentang apa dan bagaimana sholat khusyuk, ya, agar sholat yang kita lakukan ini benar-benar bermakna, sholat yang kita lakukan benar-benar berkualitas. Ya, maka ada 4 perkara yang harus kita tekankan di dalam sholat khusyuk. Yang pertama adalah memahami bacaannya. Yang kedua adalah memahami gerakannya. Yang ketiga adalah mentadaburi atau mengenal diri kita, manusia yang penuh dengan salah, penuh dengan noda, penuh dengan kelemahan. Dan juga mengenal Allah, ya, zat yang kita sembah, bahwa Allah adalah zat yang maha sempurna, maha kuasa, dan maha segala-galanya. Ya, kalau 4 hal ini bisa kita aktifkan, ya, maka insya Allah sholat kita semakin khusyuk, sholat kita semakin berkualitas. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pembahasan hari ini insya Allah kita akan membahas tentang tadabbur bacaan dan gerakan sholat. Ya. Sebelumnya kita akan membahas tentang toharoh, ya, bersuci. Sebelum kita sholat, maka di antara syarat sahnya sholat kita adalah kita harus bersuci. Ya, seorang muslim harus bersuci, harus dalam kondisi suci, ya, harus dalam kondisi bersih. Nah, dan tidak hanya suci secara zahir saja, tidak hanya suci dari hadas dan dari najis saja. Ya, seorang muslim ketika ingin menghadap Rabb-nya, ingin menghadap Allah, maka harusnya dia suci secara zahir dan batinnya juga. Dia suci dari najis, ya, dan dia suci dari hadas, dan dia juga suci dari kotoran-kotoran hati. Dia suci dari dosa-dosa, gitu. Ya, karena dosa ini adalah sesuatu yang ada di dalam diri kita tetapi tidak kita lihat. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dosa ini memiliki bau, memiliki aroma, ya, mungkin kita ini baunya luar biasa, ya. Tetapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menutupi atau menyamarkan, ya, aroma dari bau tersebut. Suatu ketika pernah istri Rasulullah SAW, Sayyidah Aisyah, ya, beliau mengejek, ya, atau
merendahkan istri yang lain, ya, padahal hanya berisyarat saja. Nah, beliau berisyarat atau mengatakan bahwa ada salah satu istri Rasulullah, ya, yang pendek tubuhnya. Nah, ini tidak boleh diucapkan seorang muslim. Rasulullah pun marah, kemudian Rasulullah mengatakan yang artinya seandainya, ya, ucapan tersebut atau kata tersebut yang keluar dari lisanmu itu diludahkan ke air laut, pasti air laut itu akan menjadi busuk. Ya, air laut tersebut akan menjadi bau, ya, yang busuk. Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata dosa-dosa itu memiliki busuk, memiliki bau, begitu. Sehingga ketika seseorang semakin banyak dosanya, banyak maksiatnya, sehingga berat untuk melakukan ibadah. Karena ibadah ini bersih, suci, dan wangi. Ya, memiliki aroma yang wangi, ya, bersih, ya, membawakan ketenangan, membawakan kedamaian. Ya, makanya ketika kita masuk ke suatu ruangan, ruangan tersebut bersih, ya, wangi, tertata rapi, maka kita betah di sana, ya. Tetapi sebaliknya ketika ruangan tersebut kotor, ya, bau, berantakan, maka kita tidak betah di situ, ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka langkah pertama kalau kita ingin khusyuk, kita ingin fokus di dalam sholat kita, maka bersihkanlah diri kita tidak hanya dari najis dan hadas, tetapi juga dari kotoran-kotoran dosa. Perbanyaklah beristighfar, ya, terutama sebelum sholat, banyaklah istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, bisa 100 kali, 200 kali, bahkan mungkin 1000 kali. Bacalah istighfar sebanyak-banyaknya, gitu. Sebagaimana kita bersuci dengan air untuk membersihkan najis dan hadas, maka sucikanlah diri kita ini dari noda-noda dosa dan maksiat. Nah, kemudian ketika kita bersuci, berwudu, ya, jangan lupa juga sambil kita mentadaburi setiap basuhan, setiap usapan, ya, ketika kita mengusap kepala, ketika kita membasuh muka, membasuh tangan, kaki, ya, berkumur-kumur, ya, mengusap telinga, itu semuanya adalah anggota-anggota tubuh yang sering bermaksiat, anggota-anggota tubuh yang sering digunakan untuk berdosa, ya. Maka hikmahnya ketika kita berwudu, ketika dibasuh, maka dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota-anggota tubuh itu akan berguguran, ya, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka sambillah berdoa ketika membasuh muka, ya Allah, ampunilah muka saya ini yang mungkin digunakan untuk bermaksiat, ya. Putihkanlah muka saya ini kelak nanti di akhirat, di hari ketika muka-muka orang-orang kafir, orang-orang munafik menjadi hitam, menjadi kusam, gitu. Ketika membasuh tangan juga sama, mintalah kepada Allah, ya Allah, ampunilah tangan ini yang mungkin digunakan untuk bermaksiat, ya. Kemudian jadikanlah tangan kanan ini adalah tangan yang akan menerima kitab catatan amal kita nanti di akhirat sana, gitu. Minta setiap hari, setiap kali kita wudu kita minta kepada Allah. Ya, sehingga ketika berwudu jangan terburu-buru, ya, tetapi tadaburilah, membiasakan kita bercengkerama, ngobrol, berkomunikasi dengan Allah di setiap kegiatan kita, ya. Coba Bapak Ibu ketika ingin khusyuk di dalam sholatnya, maka biasakan untuk ngobrol dengan Allah. Biasakan komunikasi dengan Allah. Curhat, ya. Ngomong dengan Allah, ya. Ngomong walaupun, ya, kita tidak bisa melihat Allah, tapi ngomong aja, ya. Kita sadarkan hati kita, pikiran kita bahwa Allah itu ada, selalu mendengar. Ya, ketika kita punya masalah, ketika kita bingung, ketika punya hajat, mintalah kepada Allah dan curhatlah, ngobrollah dengan Allah, gitu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah pentingnya kenapa sebelum kita
sholat menghadap Allah, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersuci terlebih dahulu, ya, agar kita sebagai seorang muslim, ya, kita berjumpa dengan atasan kita saja, kita ingin dalam kondisi yang prima, dalam kondisi yang terbaik, apalagi kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, maka ketika kita berwudu ini ya, harus kita mentadaburi, harus juga kita bertanya ya, kenapa di dalam wudu ada gerakan-gerakan seperti yang kita lakukan seperti biasa ya. Kenapa disunahkan membaca basmalah? Karena segala perbuatan ya, segala ketaatan hakikatnya itu adalah berasal dari Allah. Ya, kita bisa wudhu itu karena Allah. Kita bisa sholat karena Allah. Kita bisa hadir di majelis ilmu karena Allah. Maka awalilah dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Artinya kita menyandarkan segala macam perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita meniatkan meniatkan amalan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Berasal dari Allah dan untuk Allah. Ya, semua yang kita lakukan berasal dari Allah, la haula wala quwata illa billah. Dan semuanya untuk Allah, lillahi taala, begitu. Nah, kemudian kenapa ada berkumur-kumur? Karena mulut ini tempatnya keluar dosa. Ya, mulut ini sering sekali berdusta, sering sekali mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor. Ya, ketika berkumur-kumur kita sambil berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga mulut ini bisa menjaga menjaga dirinya agar tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak engkau cintai, tidak engkau sukai, dan yang sudah terlewat dari ucapan-ucapan yang tidak engkau ridhoi, ya Allah, ampunilah ya Allah. Gitu. Kenapa kita menghirup air ke hidung? Ya, seolah-olah kita itu ingin mensucikan setiap nafas yang kita hirup ataupun yang kita hembuskan, itu semuanya nikmat dari Allah. Ketika kita tidak menghabiskan dalam ketaatan, dalam ibadah, maka itu seperti sebuah kekufuran terhadap nikmat Allah. Maka kita menghirup air dari hidung tersebut sebagai bentuk, ya, kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang mungkin belum disyukuri, gitu ya. Seharusnya kita bersyukur setiap saat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita setiap saat. Tidak pernah terputus. Setiap detiknya terus mengalir, ya. Tidak pernah Allah memutuskan oksigennya hanya seumpama 1 menit, ya, Allah berhentikan, tidak. Detak jantung kita terus berdetak. Jantung kita terus berdetak. Itu tidak pernah Allah hentikan seumpama 1 menit gitu, tidak pernah. Ini menunjukkan bahwa nikmat Allah terus-menerus mengalir kepada kita, tidak pernah terputus, dan Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pemurah, Maha Baik kepada kita semuanya. Ya, kita sebagai seorang muslim harus cinta kepada Allah, sayang kepada Allah, dan bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya. Kemudian ketika membasuh muka juga kita sambil berdoa. Ya, kita basuh dengan pelan-pelan sambil berdoa, ya Allah, ampunilah ya muka ini kalau digunakan untuk berdosa, baik yang sudah terlewat ataupun yang akan terjadi. Ya Allah, jadikanlah muka ini muka yang bersinar, yang bercahaya kelak nanti di akhirat, di hari ketika orang-orang mukmin mukanya berseri-seri, bergembira, bersinar, sedangkan orang-orang kafir mukanya menjadi musam, menjadi kusam, menjadi hitam, ya, karena mereka menyesal terhadap apa yang telah mereka lakukan di dunia. Kemudian ketika membasuh tangan juga, ya Allah, semoga tangan ini Engkau ampuni dosa-dosa yang telah diperbuat, ya, yang telah. Baik. Kemudian kepala juga, ketika kita membasuh kepala, ya Allah, sambil kita meminta kepada Allah, mentadaburi sambil ngobrol dengan Allah ya di dalam hati, ya Allah, ampunilah kepala ini yang mungkin digunakan untuk berpikir hal-hal yang jorok, hal-hal yang tidak Engkau sukai.
Ya, kemudian ketika mengusap telinga juga mungkin telinga kita gunakan untuk mendengarkan ghibah, untuk mendengarkan cerita-cerita yang tidak bermanfaat, dan ketika membasuh kaki juga ya Allah, kaki ini mungkin digunakan untuk melangkah ke tempat yang tidak Engkau ridhai. Ya Allah, kuatkanlah kaki ini ketika nanti di jembatan Sirat ya, semua orang berjalan dengan kondisinya masing-masing. Ada yang berjalan dengan cara merangkak, ada yang dengan berjalan dengan santai, ada yang berjalan kemudian jatuh-jatuhan, ya, ada yang berjalan dengan cepat, dengan kendaraan, dengan seperti kilat dan seterusnya. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang dikuatkan kakinya nanti di Sirat, ya, sehingga kita bisa melangkah dengan cepat atau bisa berjalan secepat kilat. Gitu. Mintalah itu di dunia ya. Karena di antara ciri-ciri Allah ingin memuliakan hambanya, Allah ingin memberikan anugerahnya kepada hambanya, Allah ilhamkan doa kepada hamba tersebut. Gitu. Ya, kalau kita itu terbesit di dalam hati, ya Allah saya ingin berdoa, ya Allah saya ingin meminta kepadamu. Itu artinya Allah ingin memberi kepada kita gitu melalui asbab doa tersebut. Ya. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berikutnya adalah mentadaburi makna berdiri. Ini termasuk gerakan. Ya. Jadi setiap gerakan dan bacaan di dalam sholat harus kita renungi, harus kita tadaburi. Ya. Harus kita tanya pada diri kita. Kenapa di dalam sholat harus ada berdiri? Ya. Kenapa ada ruku? Kenapa ada sujud? Kenapa ada salam? Kemudian kenapa ada bacaan-bacaan, ada iftitah, ada Allahu Akbar, ada tasbih, ada bacaan Fatihah, bacaan surat, dan seterusnya. Ya. Bacaan-bacaan ini tentu memiliki rahasia-rahasia, memiliki hikmah-hikmah. Kenapa Allah memilih bacaan-bacaan tersebut? Ya, apa hubungannya dengan sholat? Kenapa Allah memerintahkan sholat? Apa tujuannya? Ini yang dikenal dengan maqasidu asy-syariah. Ya, kita sebagai seorang muslim perlu belajar maqasidus syariah. Maqasidus syariah artinya adalah tujuan-tujuan pensyariatan. Ya, Allah tidak mungkin mensyariatkan sesuatu tanpa ada tujuannya, tanpa ada maslahatnya bagi hambanya. Gitu. Ya, para ulama merangkum maqasidus syariah ada 5, yaitu pertama menjaga agama. Kenapa syariat diadakan? Untuk menjaga agama. Yang kedua untuk menjaga nyawa. Ya, kenapa ada syariat? Agar nyawa-nyawa manusia terjaga begitu. Makanya ada kisos, ada hukuman-hukuman rajam dan seterusnya. Ya, itu untuk menjaga nyawa gitu. Ya. Kalau orang tahu bahwa kalau dia membunuh, dia akan dibunuh, maka masyarakat menjadi aman. Orang menjadi takut untuk membunuh sehingga akan tercipta kedamaian. Ya, kemudian hifdzul mal, di antara tujuan adanya syariat adalah untuk menjaga harta, agar manusia itu hartanya terjaga, sehingga diharamkan mencuri, disyariatkan potong tangan, agar setiap orang itu ya dia menjaga hartanya dan dia tidak berani untuk menzalimi atau mencuri harta orang lain begitu. Maka syariat itu mendatangkan kemaslahatan ya kepada manusia. Kemudian hifdzu an-nasal, yaitu menjaga keturunan. Di dalam Islam diharamkan berzina, ya, diharamkan perbuatan-perbuatan yang mengantarkan kepada zina. Kenapa? Karena untuk menjaga keturunan, agar terjaga nasab, ya, agar terjaga nasab. Kemudian disyariatkan menikah agar manusia terus berkembang biak, ya, tidak punah. Dan yang terakhir, di antara tujuan syariat ini adalah hifdzu al-'ird, menjaga harga martabat manusia. Ya, setiap manusia punya harga diri yang harus dijunjung tinggi, harus dihormati. Tidak boleh kita merendahkan orang lain, walaupun ya mungkin dia bersalah, tidak boleh kemudian kita merendahkan dirinya, merendahkan personalnya. Ya, kita boleh mengkritik, tetapi kritik proporsional mungkin. Jangan sampai menyinggung personal orang tersebut gitu. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan salat,
pasti ada tujuannya, ya. Allah tidak butuh terhadap sholat kita. Sholat yang kita lakukan itu kembalinya adalah kepada kita, kebaikannya kembali kepada kita. Ya, jadi jangan merasa wah ini beban, ini adalah tugas dari Allah yang harus kita lakukan begitu. Enggak. Jangan samakan Allah dengan majikan, Allah dengan pimpinan perusahaan. Jangan samakan. Ya, kalau kita bekerja kepada seseorang itu memang untuk kemaslahatan bos kita, pimpinan kita, iya. Tetapi ketika kita sholat, ketika kita menjalankan syariat, itu bukan untuk kepentingan Allah. Allah tidak butuh kepada ibadah yang kita lakukan, tidak butuh kepada sholat kita. Itu semuanya itu semuanya kembali kepada kita semuanya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita berdiri, maka di antara tadabur yang bisa kita hadirkan adalah seperti seseorang yang siap menerima perintah Allah. Ya, orang ketika kita melihat prajurit ya di depan komandannya, mereka berbaris, mereka akan diutus ke sebuah tempat, daerah ya, ada misi tertentu. Ya, mereka dalam kondisi berdiri siap. Ya, kenapa berdiri? Kenapa tidak dalam kondisi jongkok atau dalam kondisi duduk atau dalam kondisi berbaring? Ya, karena kondisi berdiri inilah kondisi yang paling cocok orang akan menerima sebuah tugas. Orang akan menerima sebuah orang menerima sebuah perintah, ya, mandat dari atasannya. Maka tadaburilah ketika kita berdiri di dalam sholat ini, kita memasrahkan diri kita ini kepada Allah dan kita siap untuk menerima semua perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tadabur yang pertama. Kemudian tadabur yang kedua, bayangkanlah ketika kita berdiri seperti berdiri di yaumil hisab, ya. Seperti ketika kita berdiri di hadapan pengadilan Allah kelak nanti di akhirat. Ya. Di yaumul hisab nanti kondisinya berbeda-beda. Ada yang berdiri sebentar saja, ada yang sampai puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan sampai ribuan tahun, tergantung amal kita gitu. Ya, semakin amal kita buruk, maka kita perlu mempertanggungjawabkannya, ya, dan pertanggungjawaban itu tidak sebentar tapi lama gitu. Nah, maka orang yang banyak amalnya, maksudnya orang yang banyak dosanya ini akan lama nanti hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kalau kita ingin cepat hisabnya di hadapan Allah, kita ingin ringan hisab kita di hadapan Allah, maka jalankanlah semua perintah-perintah Allah. Jauhilah semua larangan-larangannya. Dan latihanlah untuk berdiri hadapan Allah ketika sholat. Ya. Orang yang dalam sebuah hadis disebutkan Allah tidak akan mengumpulkan dua ketakutan pada seorang hamba. Ya, Allah tidak akan mengumpulkan dua ketakutan kepada seorang hamba. Kalau sudah Allah berikan ketakutan di dunia, maka Allah tidak akan berikan dia ketakutan nanti di akhirat. Kalau orang sudah takut kepada Allah di dunia dengan meninggalkan semua larangan-larangan Allah, dengan melakukan semua perintah-perintah Allah, itu artinya takut kepada Allah. Di dunia ini bertakwa kepada Allah, maka nanti di akhirat dia tidak akan ditimpa ketakutan, ya, dia tidak akan ditimpa kegelisahan, tidak. Kenapa? Karena dia sudah mengalami di dunia. Tetapi orang-orang yang tidak takut kepada Allah di dunia, tidak bertakwa kepada Allah di dunia, maka nanti di akhirat akan ditimpa ketakutan yang sangat luar biasa gitu. Ya, maka khusyuklah kita di dunia. Ya, orang yang khusyuk di dunia, insya Allah nanti di akhirat tidak perlu khusyuk lagi. Ya, karena di dalam ayat dijelaskan bahwa orang-orang kafir nanti di akhirat mereka akan tunduk khusyuk ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sangat takut karena Allah akan memberikan vonis ya, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Khasyi'ina minadzul, ya, mereka sangat khusyuk, sangat tunduk karena mereka merasa sangat hina sekali ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sayang khusyuknya terlambat, khusyuknya di akhirat. Ya, seharusnya khusyuknya di dunia. Ya, jangan
kita tunda-tunda sampai nanti di akhirat. Khusyuknya di dunia. Nanti ketika dia sudah khusyuk di dunia, maka nanti di akhirat ya dia akan berbahagia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ketika kita berdiri di hadapan Allah, bayangkan kita seperti berada di depan sirat, ya, di depan jembatan yang di bawahnya adalah neraka, ya. Kalau kita amalnya baik, ya, sholatnya baik, maka insya Allah kita akan melewati dengan sangat lancar, ya, dengan sangat cepat seperti kilat gitu. Tetapi kalau sholat kita berantakan, amal-amal soleh yang lain juga berantakan, maka ya jangan harapkan kita bisa lancar di atas sirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan, meringankan kita semuanya melewati sirat tersebut ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya ketika kita berdiri ini, bayangkan seperti kita itu akan berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Ini tentu ketika kita mulai membaca takbir. Ketika mulai membaca takbir Bapak Ibu, ketika berdiri ini belum memulai pembicaraan dengan Allah, tapi masih mentadaburi gerakan. Berikutnya adalah kita akan membaca takbir. Ini adalah rukun di dalam sholat. Allahu Akbar. Ya. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, maka hadirkanlah niat. Ini rukun sholat ya. Setelah berdiri adalah niat. Niat sholat. Ketika kita mengangkat, ini di dalam hati harus ada tujuan, harus ada kesadaran. Saya niat sholat subuh sumpama fardu karena Allah. Itu hadirkan 3 hal. Niat sholat, niat fardu, dan niat subuhnya atau niat zuhur, asar, dan seterusnya. Hadirkan 3 hal itu. Kalau 3 hal itu sudah hadir, maka sudah niat dia. Nah, ketika kita berniat sambil ketika itu kita bertakbiratul ihram Allahu Akbar. Maka sambil kita mengucapkan Allahu Akbar dan mentadaburi ya arti dari Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Allah Maha besar. Artinya maha besar di sini bukan besar fisik ya, naudzubillah, tetapi maha besar kekuasaannya. Maha besar eh, maha besar kekuasaannya ya. Allah Subhanahu wa taala yang paling penting di dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala yang paling harus diprioritaskan. Ya, karena tujuan kita hidup di sini adalah untuk menuju kepada Allah. Tujuan kita ada di dunia ini adalah agar kita menyembah kepada Allah. Jadi Allah adalah tujuan utama kita. Maka ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, artinya kita lupakan semuanya selain Allah. Semua selain Allah hilangkan dulu dari sholat kita. Ya, jangan memikirkan yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan, ya kita buang dulu lah. Kita lupakan dulu lah pekerjaan kita. Ya, keluarga kita lupakan dulu lah. Fokus 5 menit itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan rasakan ketika itu betapa kita itu sangat kecil. Hanya Allah yang maha besar. Kita itu sangat hina, kita itu sangat rendah. Ya, hanya Allah lah yang maha besar, yang maha kuasa gitu. Nah, hadirkan makna-makna tersebut. Allahu Akbar. Sebenarnya dengan menghadirkan artinya saja kita itu sudah khusyuk. Allah Maha Besar. Artinya Maha Besar adalah Allah Maha segala-galanya. Saya sholat ini harus fokus. Saya sholat ini hanya untuk Allah. Saya sholat ini karena untuk kebaikan saya sendiri. Allah tidak butuh dengan sholat saya. Kalau saya tidak khusyuk, maka saya yang merugi. Bukan Allah yang rugi, tetapi saya sendiri yang merugi. Ini. Nah, kemudian setelah itu kita membaca doa iftitah. Doa iftitah ini ada beragam ya. Di antaranya adalah doa iftitah yang ada di depan ini. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya. Maka kalau kita ingin khusyuk, hadirkanlah arti ya dari bacaan-bacaan itu. Minimal hadirkan dulu. Allahu Akbar kabira. Allah Maha Besar. Lagi sempurna kebesarannya.
walhamdulillahi katsira. Segala puji bagi Allah, ya, dengan pujian yang sangat banyak. Wa subhanallahi bukratan wa asila, dan maha suci Allah dikala pagi dan juga ketika petang gitu. Ketika itu kita memuji, ketika itu kita mengagungkan Allah. Kenapa sih kita mengagungkan Allah? Kenapa sih kita memuji, ya, menyandarkan segala pujian hanya kepada Allah? Kenapa sih kita mensucikan Allah? Kenapa? Ya, kita juga harus bertanya, kenapa kok di dalam sholat kita diperintahkan untuk mengagungkan Allah, ya, bertakbir kepada Allah, kemudian memuji Allah dan mengagungkan Allah. Karena sholat itu sebenarnya Bapak Ibu ingin mengembalikan hakikat segala sesuatu. Hakikat Allah itu adalah maha besar, ya. Hakikat Allah itu yang maha besar. Tidak ada yang besar, tidak ada yang penting, tidak ada yang diprioritaskan kecuali Allah. Ya, karena hakikatnya yang maujud, yang ada di yang maujud adalah Allah saja. Kita semuanya itu tidak ada sebenarnya. Jangankan kita ada, ya. Semua alam ini nggak ada sebenarnya. Kenapa kita merasa ingin dipuji, kita merasa ingin dianggap, kita merasa ingin disanjung-sanjung. Padahal hakikatnya kita tuh enggak ada. Ya, kita itu, ya, kalaupun nggak dianggap sama Allah, ya memang kita nggak ada, kita itu rendah itu. Ya. Walhamdulillahi katsira. Dan ketika kita mengucapkan alhamdulillah, karena kita ingin mengembalikan segala pujian kepada Allah. Karena hakikat segala pujian itu kembali kepada Allah. Ya, kenapa kita bisa sholat? Karena Allah yang menggerakkan hati kita, ya, menggerakkan tubuh kita sehingga kita sholat. Kenapa kita itu berada di masjid? Karena Allah yang menggerakkan kita. Ya, kenapa kita dipuji sama orang? Oh, Anda pandai. Oh, Anda kaya. Oh, Anda terhormat. Anda memiliki jabatan. Kenapa? Karena Allah yang memberikan itu semuanya. Itu nikmat dari Allah. Itu amanah dari Allah. Ya, ada orang yang berusaha untuk menjadi pintar, untuk menjadi kaya, untuk menjadi terhormat. Tetapi Allah belum berkehendak, maka tidak terjadi itu. Ya, belum terjadi itu semuanya. Hakikatnya semuanya adalah pemberian dari Allah, makanya yang berhak dipuji hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oh, kalau kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang budaknya Allah ini, kita selalu memahami hakikat tersebut, maka hidup kita tenang. Kita diejek, kita direndahkan oleh orang lain. Kita enggak pernah kita itu kita itu marah. Nggak pernah kita dendam, nggak pernah kita dongkol kepada orang tersebut, begitu. Karena memang hakikat kita adalah rendah, hakikat kita adalah hina, hakikat kita adalah kotor, kita tidak ada apa-apanya, gitu. Wa subhanallahi bukratan wa asila, dan maha suci Allah di kala pagi dan di kala petang, ya. Kenapa di kala pagi dan di kala petang? Maksudnya segala masa, setiap masa Allah itu maha suci. Tidak pernah Allah memiliki kekurangan. Tidak pernah Allah itu disifati dengan sifat yang jelek, begitu. Nah, ini ingin menyadarkan kepada kita semuanya bahwa kita manusia ini, ya, sampai sekarang kita masih punya teman. Kita masih bisa bersama-sama. Kenapa? Karena Allah tutupi dosa-dosa kita. Ya. Karena Allah tidak jadikan dosa-dosa itu memiliki aroma. Coba bayangkan kalau Allah buka setiap dari dosa-dosa kita, setiap dari sifat-sifat kita yang buruk, setiap dari eh, niat-niat jelek kita. Allah buka semuanya. Pasti tidak ada orang yang mau berteman dengan kita. Ya, orang-orang akan menjauh kita. Kalau Allah jadikan dosa-dosa kita itu memiliki aroma, semua orang menjauh dari kita. Ya, jadi jangan pernah merasa suci, jangan pernah merasa bersih, ya, merasa paling soleh, merasa paling ahli ibadah, ya. Yang paling suci adalah Allah Subhanahu wa taala.
yang tidak pernah memiliki kesalahan, ya, apalagi naudzubillah dosa. Ya, Allah tidak pernah memiliki kekurangan. Dan yang paling maha memiliki kekurangan adalah manusia. Yang paling maha berdosa adalah manusia. Yang paling maha kotor adalah manusia. Gitu. Jadi ketika kita mengucapkan Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro, wa subhanallahi bukratan wa asila, itu kita sedang mengenal Allah. Ya, karena kunci untuk bisa khusyuk di dalam sholat, kenalilah siapa yang kita sembah. Ya, bagaimana sifat Allah. Ya, Allah maha besar, Allah maha terpuji, Allah maha suci. Selain itu, kenalilah diri kita sebagai budaknya Allah, hambanya Allah. Kita itu maha kecil, ya, tidak penting. Kita bukan orang penting. Jadi kalau kita diacuhkan siapapun, jangan pernah tersinggung. Kita nggak dianggap, jangan pernah tersinggung, tidak apa-apa. Gitu ya. Walhamdulillahi katsir. Allah maha terpuji. Kita itu maha tercela. Banyak kekurangan-kekurangan kita. Ya, kita itu layak untuk dicela sebenarnya karena banyak kesalahan, kekurangan, dan dosa-dosa kita. Jangan kita merasa kita itu kita punya banyak kelebihan-kelebihan gitu, sehingga menciptakan kesombongan pada diri kita. Wa subhanallahi bukratan wa asila, dan Allah maha suci, maha bersih dari segala macam kekurangan, apalagi dosa, naudzubillah. Sedangkan kita penuh dengan kekurangan-kekurangan. Ya, coba, tidak semua orang itu ahli dalam segala hal. Ada orang yang ahli dalam menulis, tetapi dia nggak ahli dalam berbicara. Ada orang yang ahli dalam berbicara, tetapi tidak ahli dalam menulis. Ya, semua orang punya kekurangan-kekurangan dan tidak sedikit kekurangannya, banyak kekurangan-kekurangannya. Ya, sedangkan yang tidak memiliki kekurangan adalah Allah Subhanahu wa taala. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Ketika kita sudah mengembalikan, ya, eh, pada porsinya masing-masing, kita berikan porsinya Allah, sifat-sifatnya Allah yang sebenarnya. Allah maha besar, maha terpuji, dan maha suci. Dan kita berikan sifat-sifat kerendahan kepada kita sendiri karena memang kita itu maha kecil, maha tercela, dan maha kotor. Kita sudah menempatkan pada posisinya masing-masing. Setelah itu, sebagai seorang manusia, apa yang harus dilakukan? Ini wajah tu wajhia, ya Allah, aku hadapkan wajahku. Wajah di sini maksudnya adalah jiwa dan ragaku. Tidak hanya tubuhku saja, tetapi jiwa dan ragaku. Tidak hanya raga saja, tetapi juga jiwa, pikiran. Kita hadapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sedang membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap saat kita membutuhkan kepada Allah. Tidak hanya ketika sholat saja kita menghadapkan jiwa raga kita, tetapi di luar sholat, ya, harusnya juga kita selalu menghadapkan jiwa dan raga kita kepada Allah. Karena hakikatnya sholat itu adalah sebuah training, ya, atau sebuah terapi bagi seorang hamba agar terus senantiasa mengingat Allah dalam setiap kondisinya. Ya, tidak hanya ketika subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya saja, tetapi setiap masa, setiap detik. Ya, kita selalu menghadapkan diri kita kepada Allah. Kita harus tertuju semua perbuatan dan ucapan kita untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk manusia, bukan untuk makhluk. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbuatan dan ucapan yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Kenapa kita harus menunjukkan semua perbuatan kita kepada Allah? Karena Allah lah yang menciptakan segalanya. Allah yang menciptakan langit dan bumi, gitu ya. Orang kalau sudah menjadi pekerjanya, ya, gubernur aja senangnya luar biasa, ya. Dia jadi tangan kanannya gubernur, atau dia jadi tangan kanannya presiden, itu senangnya luar biasa. Apalagi kalau dia menjadi tangan kanannya Allah. Dia bekerja hanya untuk Allah, ya. Cukuplah dia sebagai pekerjanya Allah atau hambanya Allah.
maka dia akan mendapatkan kemuliaan yang sangat luar biasa. Maka jangan selingkuhi Allah. Jangan kita mencari Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kita fokus kepada selain Allah di dalam sholat kita atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, karena orang itu menuhankan apa yang dia fokuskan. Ya, kalau kita fokus terus dengan dunia dan dunia, hawa nafsu, dia selalu menuruti keinginan hawa nafsunya, berarti dia telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Ya. Kata Allah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Karena sesuatu yang selalu dituruti itu adalah Tuhannya dia, gitu. Kalau yang dia turuti adalah hawa nafsunya, maka dia telah menuhankan hawa nafsunya, gitu. Syahwatnya, gitu. Kalau yang dia turuti hanya terus kekasihnya, berarti kekasihnya itu adalah Tuhannya. Seharusnya yang selalu dia turuti adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanifan muslima, kita menghadapkan jiwa dan raga kita kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menyerahkan diri kita, ya. Allah itu senang ketika hambanya itu menyerahkan dirinya kepada Allah. Ketika menyerahkan dirinya artinya dia selalu tunduk dan selalu patuh terhadap perintah-perintah Allah dan takdir-takdir Allah. Gitu. Dia tidak pernah membangkang, ya. Dia tidak berani untuk melanggar perintah-perintah Allah. Dia tidak berani untuk melakukan larangan-larangan Allah karena itu artinya dia menentang Allah, ya. Orang yang tidak mau melakukan perintah Allah berarti dia nentang Allah. Orang yang berani melakukan larangan-larangan Allah berarti dia tidak patuh kepada Allah, tidak tunduk, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika kita pasrah, memasrahkan diri kita dan patuh tunduk kepada Allah, Allah sangat mencintai kepada hamba-hamba tersebut. Ya, ibarat kata kalau kita di kantor gitu ya, kita mungkin atasan. Ada banyak orang ya, macam-macam beragam sifatnya. Nah, ada satu orang yang sangat nurut-nurut sekali kepada kita, patuh-patuh sekali kepada kita. Walaupun mungkin nggak terlalu cerdas gitu ya, tetapi dia patuh luar biasa. Dia sangat apa namanya itu loyal kepada kita. Ada satu orang yang pinter, cerdas, tetapi dia nggak patuh, suka menentang, suka ngeyel, suka ya melanggar. Pasti kita lebih suka yang mana? Kepada orang yang mungkin tidak cerdas tetapi dia patuh, tapi dia loyal, ya. Apalagi kalau kita sudah cerdas, kita pintar, kemudian kita loyal, kita patuh, Allah lebih senang dan suka lagi kepada kita, gitu. Wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku termasuk golongan orang yang musyrik. Musyrik di sini bisa tidak hanya dia tidak menyembah Allah, ya. Bisa jadi dia itu beribadah tetapi dia meniatkan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia tidak mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, ketika itu maka ikhlaskanlah semua kehidupan kita, semua sholat kita, ibadah kita, hidup dan mati kita hanya untuk Allah. Coba kita tanya kepada diri kita masing-masing. Hidup kita itu sudah untuk Allah atau bukan? Ya. Kalau orang yang hidupnya untuk Allah, untuk menegakkan agama Allah, untuk mengabdi kepada Allah, maka insya Allah tentram hidup dia. Ya, Allah akan mengurus kehidupan dia. Gitu. Tetapi kalau hidup dia bukan untuk Allah, ya, sholat dia bukan untuk Allah, mati dia bukan untuk Allah. Nauzubillahi min dzalik. Inilah di sini melatih kepada kita semuanya agar senantiasa kita menjaga niat dari semua perbuatan-perbuatan kita, terutama perbuatan-perbuatan ibadah. Niatkanlah semuanya hanya untuk Allah. Bahkan hidup dan mati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan aktivitas yang secara zahirnya bukan ibadah, kalau kita niatkan hanya untuk Allah akan bernilai ibadah.
Kita makan, kita niatkan, ya Allah makan ini saya niatkan untuk bisa beribadah. Maka akan menjadi pahala. Saya niatkan makan ini ya Allah untuk menjaga tubuh yang Engkau amanahkan kepada saya agar tetap sehat, kuat gitu. Maka ini akan menjadi ibadah. Kita bekerja, kita niatkan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai kepala keluarga, maka akan menjadi ibadah. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tidak ada sekutu bagi Allah. Semuanya hanya untuk Allah. Jadi doa iftitah ini mengajarkan kepada kita ikhlas dalam beribadah, mengajarkan kepada kita tulus ya, agar selalu fokus dengan Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa mengingat tujuan utama hidup kita di dunia ini, yaitu untuk Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengajarkan kepada kita agar senantiasa mengenal Allah dan mengenal diri kita sebagai manusia, sebagai hamba dan budaknya Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Bapak Ibu, doa iftitah yang kedua. Mungkin ada sebagian dari kita yang membaca doa yang kedua ini. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqini min khotoyaya kama yunaqqa as-saubul abyadu minad danas. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa tadabbur dari bacaan ini? Ini iftitah itu kan doa pertama ya, baca di antara bacaan-bacaan yang awal yang kita baca ketika sholat setelah takbiratul ihram. Nah, tadi sudah saya singgung bahwa setiap orang yang mau sholat, selain dia membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran dohir, ya, dari najis, dari hadas, dia juga harus membersihkan batinnya, membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran dosa, kotoran-kotoran maksiat, dan lain sebagainya. Ya. Nah, maka doa iftitah ini berfungsi agar mengingatkan kepada kita agar senantiasa sebelum bertemu dengan Allah, maka bersihkanlah hati kita. Ya, sebagaimana kita mau bertemu dengan presiden atau gubernur atau seorang raja, maka kita ingin menggunakan pakaian yang bersih, ya, pakaian yang wangi, pakaian yang rapi, tidak ada noda, gitu. Kalau bisa pakaian yang baru, gitu. Kenapa? Karena kita malu kalau kita berhadapan dengan ya, pimpinan atau dengan presiden, ternyata baju kita kotor, bau, ya, mungkin kita akan dicela. Nah, begitupun ketika berhadapan dengan Allah. Ketika kita berhadapan dengan Allah, Allah itu melihat kepada hati kita. Kalau hati kita berantakan, hati kita kotor, hati kita bau, ya, karena Allah melihat dosa-dosa kita, maka ya kita harusnya malu kepada Allah. Ya, kita malu kepada Allah dengan dosa-dosa yang banyak ini. Maka bersihkan dulu, minta ampun dulu kepada Allah, ya. Nah, dengan cara diantaranya ini, Allahumma ba'id baina khotoyaya wa baini wa baina khotoyaya. Ya Allah, jauhkanlah antara diriku dan antara dosa-dosaku, kesalahanku, sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya, karena yang menjadikan orang tidak khusyuk di dalam sholatnya diantaranya adalah karena dosa-dosanya itu, karena maksiat-maksiatnya itu. Tapi kalau dia beristighfar, istighfar, minta ampun terus kepada Allah, sehingga bersihlah diri dia, maka dia bisa khusyuk di dalam sholatnya itu. Ya. Allahumma naqini min khotoyaya. Ya Allah, sucikanlah aku, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku. Sebagaimana kama yunaqqa as-saubul abyad minad danas. Sebagaimana dibersihkanlah baju yang putih dari kotoran. Allahumma ghsilni min khotoyaya. Ya Allah, cucilah, bersihkanlah diriku dari dosa-dosaku, kesalahan-kesalahanku, bil ma'i wasalji wal barad. Dengan air, dengan salju, dan juga dengan embun, gitu. Ya, artinya dosa itu sebenarnya ya bisa diwujudkan, bisa berwujud ya.
Dosa-dosa itu bisa berwujud sebagaimana kotoran-kotoran, najis-najis itu berwujud. Maka harus dibersihkan. Memang tidak terlihat, tetapi bisa dirasakan. Orang yang banyak dosanya, orang yang banyak maksiatnya, ya, dia akan merasa berat dalam beribadah. Ya, dia sulit untuk bermunajat dengan Allah. Dia sulit, ya, berat untuk membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, sulit, ya. Kenapa? Karena dosa-dosa tersebut, gitu. Imam Syafi'i pernah bertanya kepada gurunya Imam Waqi', "Sa'altu ila Waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi." Ya, wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Ya, saya bertanya kepada Waqi' tentang buruknya hafalanku. Hafalannya menjadi buruk Imam Syafi'i, padahal Imam Syafi'i hafalannya sangat kuat. Ya, sekali baca beliau langsung hafal. Nah, suatu ketika beliau berat menghafal. Tanyalah beliau kepada Imam Waqi'. Maka Imam Waqi' menjawab, ya, bahwa sesungguhnya ilmu adalah nur, ya, ilmu adalah cahaya. Maka jauhilah maksiat karena cahaya tersebut tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat, gitu. Ya, kalau kita sulit menerima pelajaran atau sulit untuk beribadah dengan fokus, sulit mentadaburi Al-Qur'an, menikmati Al-Qur'an atau zikir, maka banyaklah istighfar, banyaklah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena dosa-dosa tersebut. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah tentang tadabbur kita, bacaan-bacaan sholat, ya. Mungkin agar lebih maksimal kita cukupkan penjelasan sampai di sini. Selanjutnya kami persilakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan silakan disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan dinyalakan audionya atau dituliskan di kolom chat. Ya, silakan Ibu. Langsung aja dinyalakan audionya atau boleh ditulis juga boleh. Ibu Afina, kalau mau baca pertengahan surat di dalam sholat bagaimana? Boleh Bu, silakan. Kita mau baca pertengahan surat boleh. Awal surat sampai pertengahan boleh, silakan. Ya. Dari basmalah atau ta'awud. Langsung ta'awud boleh, basmalah juga boleh. Kalau mau basmalah juga boleh, langsung juga boleh. Silakan. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Silakan. Bu Efni, Ustadz. Ya, silakan Bu Efni. Mau menanyakan Ustadz tentang sholat berjamaah Ustadz. Ya, silakan Bu. Apakah kita baca Al-Fatihah saat imam membaca Al-Fatihah gitu? Ya, ada dua pendapat Bu. Ada yang mengatakan bahwa sebagai seorang makmum tetap wajib membaca Al-Fatihah. Ya. Kapan bacanya? Boleh ketika imam membaca surat, maka kita baca Al-Fatihah. Tetapi kita juga dianjurkan untuk mendengarkan imam baca surat kan. Makanya baca Fatihahnya dipercepat gitu. Ya, baca Fatihah kan tidak lama. Nah, atau di saat sumpama sebelum imam membaca Al-Fatihah ketika diam ya. Kita baca Al-Fatihah itu juga boleh. Gitu. Ya. Ada pendapat yang kedua mengatakan bahwa bacaan imam sudah menanggung bacaannya makmum. Ada yang seperti itu juga. Ya, itu juga Ya boleh. Ustadz. Tetapi lebih baik kita baca juga agar Baca Al-Fatihah. Ya. Agar sah menurut kedua imam. Lanjut Ustadz, seandainya kita telat gitu Ustadz. Telat datang. Imam sudah membaca Al-Fatihah gitu. Apakah kita sudah selesai baca Al-Fatihah, apakah kita
langsung takbir atau menunggu rakaat kedua? Baiknya bagaimana Ustadz? Langsung takbir. Kenapa menunggu rakaat kedua? Oh, Tidak boleh perlu. Ustadz ya. Iya, boleh. Imam sudah selesai baca Fatihah. Berarti sedang baca surat gitu ya. Langsung aja takbir. Jangan Apakah tunggu. kita harus baca doa iftitah Ustadz? Doa iftitah itu sunnah. Doa Oh, iftitah itu sunnah ya. sunnah. Yang wajib itu doa yang harus dibaca setiap muslim ketika sholat. Pertama takbiratul Al-Fatihah. ihram. Ya, harus baca takbiratul ihram. Harus diucapkan. Minimal didengar oleh sendiri. Kedua, baca Al-Fatihah. Ini wajib. Ya Ustadz. Ya. Yang ketiga, baca tahiyat akhir. Ini juga wajib. Yang keempat, baca sholawat. Ya, setelah Ya, tahiyat akhir. Dan yang terakhir, baca salam. Itu 5 ya. hal yang harus diucapkan di dalam sholat. Tidak Ucapkan boleh dalam sholat. dibaca di dalam hati. Tidak sah dibaca di dalam hati. Harus diucapkan. Adapun yang lain itu sunnah. Sunnah. Baca surat itu sunnah, baca iftitah itu sunnah begitu. Jadi kalau tertinggal tidak apa. Ya Ustadz, makasih Ustadz. Ya, sama-sama. Berikutnya ada pertanyaan dari masih Bu Afina ya. Kalau pindah misal awalnya saya baca An-Nas lalu baca ayat lain di tengah surat teksnya bagaimana? Ya, kalau mau pindah surat kita baca bismillah Bu untuk memisahkan antara surat yang satu dengan surat yang kedua. Semua kita baca An-Nas ya. Selesai surat An-Nas, minal jinnati wan nas. Setelah itu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad itu untuk memisahkan antara dua surat. Tapi kalau enggak gimana? Ya enggak apa-apa, tetapi harus dijeda. Ya. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Nah, tapi bagusnya dikasih basmalah untuk memisahkan itu. Ya, untuk memisahkan. Tapi harusnya Bu, sunahnya baca surat itu urut. Jangan An-Nas lalu kemudian Al-Falaq, kemudian Al-Ikhlas. Ya, kalau enggak urut makruh hukumnya. Kondisi seperti apa yang diperlukan membatalkan sholat dengan sengaja? Ya, kondisi dalam berbahaya atau dalam kondisi yang darurat, ya, atau dalam kondisi contohnya di depan ada anak yang mau ketabrak, ya, kita batalkan sholat daripada anak itu tertabrak kan, kita batalkan sholat, ambil anaknya itu baru sholat lagi, ya, atau dalam kondisi udah nggak tahan ingin kentut, ya udah batalkan aja, gitu ya. Tuh. Apakah ketika merasa lupa dengan bacaan atau kata kerjakan boleh diulang? Merasa lupa itu ini merasanya gimana? Apakah sampai taraf yakin atau gimana gitu, Bu? Ya, kalau dia itu sampai taraf yakin, nah ini saya yakin ini belum melakukan tadi gitu ya, belum membaca Al-Fatihah, maka dia harus mengulang membaca Al-Fatihah itu. Ya, kalau tidak yakin hanya ya ragu-ragu saja, padahal dia sudah membaca maka tidak perlu. Gitu. Ibu Yusnita, saya dalam sholat berjamaah ketinggalan lagi duduk di antara dua sujud. Jadi kita dihitung dalam sholat berjamaah ketinggalan lagi duduk di antara dua sujud. Jadi kita hitung rakaatnya. Maksudnya gimana nih? Ibu Yusnita, maaf bisa ini Bu pakai suara. Assalamualaikum Ustadz, saya kan waktu itu pernah lihat sholat berjamaah. Waktu itu kita lagi duduk di antara dua sujud, tiba-tiba orang ikut langsung duduk. Terus dia ngitung rakaatnya bagaimana Ustadz? Kan misalnya Oh 4 rakaat iya, duduk. paham Terus saya ya. tahu mereka duduk, kalau saya kan nunggu berdiri dulu. Jadi Ya saya bisa paham. hitung. Dia tidak dihitung mendapatkan rakaat itu. Ya, dia boleh langsung duduk, tapi takbiratul ihram dulu ya. Takbiratul ihram lalu duduk. Boleh seperti itu. Dan yang dianjurkan memang seperti itu. Tetapi dia tidak mendapatkan rakaat itu. Ya, dia cuma dapat pahalanya aja. Dapat pahala
tapi tidak dapat rakaat itu. Jadi seumpama ketika itu tuh sedang rakaat kedua seumpama ya, kan nanti tahiyat awal, ada tahiyat awal, maka dia dihitung tidak dapat rakaat yang kedua itu. Jadi dia harus menambah 2 rakaat itu kalau sholat zuhur atau sholat asar yang 4 rakaat. Jadi dihitung dari yang dia berdiri aja ya Ustadz ya. Iya betul, hitung dari yang berdiri. Jadi orang dapat 1 rakaat itu batasannya kalau dapat rukuknya imam. Oh iya. Kalau dapat Rukuk imam. rukuknya imam. Kalau rukuk bersama imam berarti dia dapat rakaat itu. Tapi kalau nggak dapat berarti dia tidak dapat rakaat itu. Terus Ustadz, kalau dari sholat wajib, terus kita ada tamu atau apa, kita jeda sebentar, terus kita lanjutin sholat sunnah, itu sah nggak Ustadz? Ya sah, nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa ya. Kita Boleh. kemana dulu, itu sebentar, terus kita lanjut gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Oke. Ya, Afan. Ibu Afina, jadi lupa lagi Ustaz baca apa tadi udah. Ibu Afina bisa ini nggak langsung bicara aja. Ibu Afina, bisa dinyalakan audionya? Ya, silakan Bu, di rusak audionya. Ustaz, dalam qiyamul lail apakah harus lebih banyak rakaat witir daripada tahajud? Misalnya tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat, atau boleh bebas Bu? Rakaat witir itu bebas, minimal 1 rakaat. Tahajud juga boleh 2, boleh 4 gitu ya. Bebas. Oke. Oke, ada lagi silakan. Ya, Pak Ustadz saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ya Pak Ustadz, mengenai doa iftitah Pak Ustadz, kalau misalnya kita sholat berjamaah di masjid misalnya ya, kemudian itu yang kita ikuti sholat yang bacaannya zar ya, seperti maghrib atau isya atau subuh. Kemudian kita sudah selesai membaca, sebagai makmum kita sudah selesai membaca doa iftitah, tapi imam belum mulai membaca Al-Fatihah. Itu apa yang kita lakukan? Apakah diam saja atau kita boleh mengulang bacaan iftitah yang kita baca, atau kita boleh membaca 2 macam doa iftitah seperti yang tadi Pak Ustadz contohkan, ada 2 macam doa iftitah, kita baca yang satu kemudian yang 2 sambil menunggu imam. Ya, boleh digabung. Boleh dibaca dua-duanya, iya. Oh boleh ya dalam 1 rakaat ya, rakaat awal ya. Boleh. Oh. Iya. Boleh, tapi jarang ya kasus seperti itu. Biasanya imam itu cepat baca Fatihahnya itu. Iftitahnya cepat ya. Iya, terus langsung, terus kadang kita malah nggak keburu baca iftitah gitu. Tapi boleh, silakan Bu, kalau mau menggabungkan, iya boleh silakan. Tapi kalau sholat sendiri Pak Ustadz, boleh nggak kita menggabungkan? Boleh, silakan. Boleh juga, nggak apa-apa ya? Boleh. Oh, boleh. Terima kasih Pak Ustadz. Disebutkan di dalam kitab Al-Adhkar. Ya, kalau mau menggabungkan itu afdol. Pertama, ada di dalam kitab Al-Adhkar. Baik, silakan yang lain. Ya Ustadz, saya. Ya, silakan Bu. Ya, ini kita dalam kondisi salat berjamaah. Bersama. Terus maaf Ibu Linda, suaranya kok ini ya kresek-kresek ya, ada dot gitu ya. Ini itu agak kurang bagus. Gimana Ustadz, udah bersih belum ya? Ya, silakan Bu, nggak apa-apa. Kita dalam sholat berjamaah. Di rakaat pertama kita kan jadi nggak sempat baca iftitah kan Ustadz. Terus kita mengikutinya waktu bacaan Al-Fatihahnya juga di akhir-akhir gitu. Yang harus kita dahulukan membaca Fatihah atau mengikuti atau membaca ayat-ayat pendek.
Ustaz. Kasih Ustaz. Loh, nggak jelas Bu. Udah. Tadi gimana? Ada tetutnya, jadi ada sebagian yang tidak terdengar. Atau dilepas coba Bu, itu headsetnya. Ini emang kesalahan ini headsetnya kurang bagus kali Ustaz. Headsetnya coba dilepas bisa nggak? Bagus. Nah, itu udah tuh. Iya Ustaz. Oh, keras bunyinya. Atau ditulis saja Bu. Keras bunyinya. Ada yang lain dulu aja Ustaz. Saya benerin dulu Ustaz. Ditulis dulu Bu ya, ditulis saja. Iya. Ya, mohon baik, maaf baik ya. Ustaz. Ya. Oke, silakan yang lain. Ada lagi, silakan. Ya Ustaz. Ya Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu Yusra. Ya Ustaz. Gini Ustaz, pas kita mau sholat itu kan ngangkat tangan tuh Ustaz, takbir gitu kan. Itu usolli kita bersamaan dengan mengangkat tangan atau tangan udah turun ke ini Ustaz, ke dada gitu. Usolinya sebelumnya. Oh sebelumnya Ustaz, sebelum ngangkat tangan Ustaz. Iya, di luar sholat itu. Oh di luar sholat. Di luar sholat. Ya. Jadi Nanti pas setelah itu baru tangan diangkat berarti usollinya udah gitu ya Ustaz. ya usolinya sudah. Jadi usoli itu di luar sholat ya itu. Usoli di luar sholat. Usoli fardhu subhi rakaat ini itu di luar sholat. Baru setelah itu takbir. Nah, ketika takbir itu menghadirkan makna usoli tadi. Oh, di dalam hati niat. Di dalam hati, betul. Karena niat itu di dalam hati. Iya. Ya, bukan di lisan, tetapi di dalam hati. Jadi, kenapa diucapkan? Untuk membantu hati. Membantu hati. Seandainya tidak diucapkan pun tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Tapi yang penting adalah hatinya itu. Hati ya Ustaz. Kalau kita tidak ucapkan usolli itu menjelang kita ngangkat tangan berarti nggak apa-apa Ustaz. Jadi di hati aja gitu ya. Itu untuk membantu hati. Usolli fardhu dhuhri rakaataini gitu. Iya Ustaz. Kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Yang lain silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Ini saya mau tanya, ba'diyah sunnah ba'diyah itu jaraknya antara yang wajib itu berapa lama ya? Misalnya kita kadang-kadang ada sesuatu nih yang segera kita iniin. Ya. Ba'diyah ini antara dengan sholat fardu ini tidak ada batasannya ya. Tidak ada batasannya, tidak dijelaskan di dalam hadis atau di dalam asar antar sahabat ya. Tidak ada batasannya Bu, yang penting masih di dalam waktu itu. Waktu sebelum masuk sholat yang lain gitu. Iya, sebelum masuk sholat berikutnya gitu. Jadi masih boleh. Terus saya mau tanya lagi Ustadz, kalau qobliyah asar atau qobliyah zuhur itu kita kan 4 rakaat sekalian atau dua-dua gitu. Boleh dua-duanya, boleh 4 rakaat langsung, boleh dua-dua. Boleh dua-duanya. Kalau 4 rakaat langsung pakai itu. Enggak pakai tahiyat langsung. Tahiyat. Enggak pakai tahiyat awal, langsung 4 rakaat. 4 rakaat kayak sholat. Iya, betul. Kalau dua pakai juga nggak Ustadz? 4. Enggak pakai. Nggak pakai, ya ada dua-dua. Enggak pakai tahiyat. Ada lagi, silakan. Maksud saya kalau sholat duha boleh 4 rakaat atau boleh. Harus dua-dua gitu. Boleh 4, tapi tidak perlu tahiyat awal. Tahiyat yang itu.
lagi silakan. Ada pertanyaan lagi silakan. Ya Pak Ustadz, boleh bertanya lagi? Ya silakan Bu. Ya Pak, mengenai wudhu tadi Pak, salah satunya adalah menghirup air ke dalam hidung. Kalau kita hanya memasukkan jari saja dengan air ke dalam hidung itu bagaimana Pak Ustadz? Jadi tidak kita hirup seperti yang disunahkan, dianjurkan. Basahi aja. Iya, basahi aja, jadi jari kita tidak sampai kita hirup seperti yang dianjurkan, kemudian kita keluarkan lagi airnya. Jadi hanya memasukkan jari-jari yang basah gitu ya dalam lubang hidungnya itu apakah sudah mendapatkan sunnah atau belum ya? Kalau definisi istinsyak itu memasukkan air ke hidung. Ya, kalau ada air yang termasuk gitu ya, ketarik itu sudah sampai sunnah. Sudah sampai sunnah gitu. Kalau cuma dibasah-basahi ya, saya kurang tahu itu apakah sudah masuk sunnah atau belum. Itu saya harus baca lagi gitu Bu. Jadi cuma kalau mengusap-usap saja gitu ya. Bagian dalamnya tapi Pak Ustadz. Bagian dalam, iya bagian dalam jari kita masukkan ke bagian dalam jari basah tapi tidak kita hirup airnya. Ya, itu buat PR saya deh Bu. Insya Allah nanti saya cari apakah sudah dikatakan sunnah atau belum. Gitu. Karena ya ini beberapa teman juga ada yang menanyakan itu karena ada yang masih belum bisa melakukan menghirup air seperti itu karena terlatih mungkin ya Pak Ustadz. Nah itu menanyakan bagaimana. Iya. Baik Pak Ustadz. Ya sama-sama. Ibu Linda, kita dalam sholat jamaah telat pada rakaat pertama. Pas sholat jamaah telat pada rakaat pertama. Kita pas ikuti sholat saat Al-Fatihah di pertengahan suratnya. Mana yang dipentingkan iftitah? Ya Al-Fatihah Bu. Ibu Linda, Al-Fatihah itu wajib. Kalau iftitah itu sunnah. Jadi kejar Al-Fatihah gitu. Oh iya. Ini satu lagi Ustadz. Ini udah bagus suaranya belum Ustadz? Iya, udah bagus. Ya ini saya jadi ingat tentang wudhu Ustadz. Saya pengen pengen tahu bacaan doa di setiap gerak-gerak. Biasanya kan tuh ada doa-doa di setiap bagian-bagian wudhu itu kan ada doa-doanya Ustadz. Kalau boleh Ustadz di-share tentang bacaan setiap anggota wudhu itu Ustadz. Oh iya. Insya Allah nanti Bu ya. Insya Allah nanti. Iya. Ya Bu. Ya sama-sama. Baik, ada yang lain silakan. Ya Ustadz, mau tanya lagi Ustadz. Ya silakan Ibu. Tentang baca doa kunut Ustadz. Kenapa? Biasanya kan di salat berjamaah ada imam yang baca doa kunut subuh misalnya, ada yang tidak. Iya. Terus yang ada dalam sesudah sholat witir. Apakah kita kalau sholat sendiri baca doa kunut gitu Ustadz? Iya. Apa tidak? Doa kunut itu, sholat kunut subuh itu ada dua pendapat ulama. Ada yang mensunahkan, ada yang tidak mensunahkan, gitu ya. Ada yang mensunahkan, ada yang tidak mensunahkan. Kalau kita mengambil pendapat yang mensunahkan, ya silakan doa kunut, tidak apa-apa. Kalau kita menjadi makmum, imamnya kunut, ya kita harus ikut imam karena imam itu harus diikuti. Ya. Kalau ternyata kita mengambil pendapat yang tidak mensunahkan kunut, ya sudah enggak perlu kunut. Ya, tidak membatalkan sholat gitu. Apalagi kita mungkin di masjid yang tidak kunut ya.
ya sudah tidak perlu kunut untuk menghormati ajaran di masjid tersebut. Karena suatu ketika pernah Imam Syafi'i juga ketika sholat di masjid yang berpaham madhab Hanafi, ya Imam Syafi'i tidak kunut, iya gitu. Padahal beliau berpendapat kunut itu sunnah gitu. Bahkan kalau kita yang berpendapat kunut sunnah lalu kita tidak kunut, ya kita pun tidak batal sholatnya tetap sah gitu. Karena sunnah, tidak sampai wajib begitu. Kunut witir juga ada di pertengahan bulan Ramadan, setelah pertengahan akhir bulan Ramadan itu juga disunahkan untuk kunut witir gitu. Oh ya sunnah. Jadi kalau kita setiap sholat witir di rumah boleh baca doa boleh. kunut, Ustaz? Tapi ketika Ramadan ya. Oh, Ramadan saja. Iya, pertengahan akhir bulan Ramadan gitu. Bukan sepanjang witir, bukan sepanjang tahun. Kalau yang hari-hari biasa enggak, Ustaz? Iya, enggak. Makasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Ada lagi, silakan. Ustaz, satu lagi Ustaz. Jadi dalam sholat itu ada 5 yang wajib ya Ustaz, dalam menjalankan sholat itu. Bacaannya ya. Ya, apa-apa tadi Ustaz? 5 tadi Ustaz. Yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua Al-Fatihah. Yang ketiga tahiyat akhir. Yang keempat sholawat. Yang kelima salam. Ini rukun qauli, rukun ucapan. Ya, kalau rukun fi'li ada berdiri, kemudian ruku, i'tidal, ya, terus sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi. Nah, itu rukun fi'li. Itu. Tumaknina juga harus. Ya, ada lagi silakan. Ustaz, mau tanya sholawat maksudnya yang dibaca kapan itu? Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Biasanya kita pakai sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Gitu. Dibacanya setelah tahiyat. Oh, setelah tahiyat ya. Iya. Ada lagi silakan. Pak Ustadz tanya lagi, ketinggalan tadi soal wudhu Pak Ustadz. Kalau untuk kaki Pak itu kan kalau tidak salah dianjurkan sela-sela jari kaki. Kalau tidak gimana Pak Ustadz? Jadi hanya diguyur, maksudnya kita pakai keran. Yang penting itu terbasahi. Sela-sela, iya. Kaki seluruhnya tersirami air. Itu yang fardu. Kalau semua tidak disela-selai, ya enggak apa-apa. Sunnah aja itu. Sunnah. Cuma untuk memastikan bahwa air sudah masuk ke sela-sela kaki itu. Ya, baik. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Ada lagi? Oke, kita. Baik, kalau tidak ada, kita cukupi sampai di sini ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semuanya diberikan sehat, panjang umur, berikan ilmu yang bermanfaat, keberkahan dan kemudahan-kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.